Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name Agung Subara, NPM 224-11167, class MNJ 22B. I will discuss data population sample, data presentation, or table and diagram. Dasar statistik. Yang pertama, data. Data adalah informasi atau fakta yang dikumpulkan atau direkam dalam berbagai bentuk seperti angka, teks, atau gambar. Data merupakan bahan mentah yang digunakan dalam analisis statistik. Dalam konteks ini, kita akan memahami definisi dan mengidentifikasi dua jenis data utama, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Lalu yang kedua ada populasi. Populasi adalah keseluruhan objek atau elemen yang menjadi fokus analisis statistik. Misalnya, jika Anda melakukan penelitian tentang penduduk sebuah kota, populasi akan mencakup semua penduduk kota tersebut. Bab ini akan menjelaskan konsep populasi dan mengapa pemahaman tentang populasi penting dalam statistik. Yang ketiga ada sampel. Sampel adalah subset atau sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi. Pengambilan sampel adalah langkah penting dalam statistik karena seringkali tidak praktis atau ekonomis untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Bab ini akan membahas definisi sampel dan menggarisbawahi pentingnya pengambilan sampel yang baik untuk mendapatkan hasil statistik yang dapat dipercaya. Yang keempat ada penyajian data. Penyajian data melibatkan cara mengorganisasi dan menyajikan data agar mudah dipahami. Dalam bab ini kita akan mempelajari penggunaan tabel dan diagram sebagai alat utama dalam penyajian data. Jenis-jenis diagram seperti diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis akan dijelaskan. Penyajian data yang baik sangat penting dalam menyampaikan hasil analisis statistik kepada orang lain. Lalu data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif, jenis data ini merujuk pada data yang bersifat deskriptif atau kualitatif. Ini berarti data kualitatif menggambarkan karakteristik atau atribut tertentu dan biasanya tidak dapat diukur dalam angka. Contoh data kualitatif termasuk jenis kelamin, warna mata, merek produk, atau status pernikahan. Data kualitatif dibagi menjadi data nominal dan data ordinal. Data nominal hanya mengkategorikan elemen dalam kategori tanpa urutan, sedangkan data ordinal mengurutkan elemen dalam kategori dengan tingkat atau tingkat relatif. Lalu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam bentuk angka dan dapat diperlakukan dalam operasi matematis. Data ini memberikan informasi tentang banyak atau seberapa banyak. Data kuantitatif dibagi menjadi data interval dan data rasio. Data interval memiliki nol yang bukan nol mutlak dan dapat digunakan untuk perbandingan. Sementara data rasio memiliki nol mutlak dan dapat digunakan perbandingan-perbandingan yang lebih berarti seperti data tinggi, berat badan, atau umur. Lalu ada pentingnya populasi dan sampel. Populasi merujuk pada seluruh kelompok atau elemen yang menjadi fokus dalam studi statistik, dan pemahaman tentang populasi adalah landasan untuk membuat generalisasi yang kuat dan dapat diandalkan tentang karakteristik atau fenomena yang ada dalam populasi tersebut. Namun seringkali mengumpulkan data dari seluruh populasi menjadi tidak praktis atau mahal. Inilah saat pentingnya sampel menjadi jelas. Sampel yang merupakan subset dari populasi memungkinkan kita untuk mengambil representasi yang cukup untuk analisis statistik dengan menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Namun penting untuk memilih sampel dengan bijak, sehingga sampel digunakan mencerminkan karakteristik populasi dengan baik. Sampel yang baik membantu mengurangi bias dan kesalahan dalam analisis statistik, sehingga
sehingga kesimpulan yang diambil dari sampel tersebut dapat digeneralisasi ke seluruh populasi dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Lalu ada pengambilan sampel. Proses pengambilan sampel adalah proses pemilihan sekelompok elemen atau individu dari populasi yang akan digunakan untuk mewakili seluruh populasi. Ini adalah tahap penting dalam analisis statistik, dan prosesnya melibatkan langkah-langkah seperti menentukan ukuran sampel yang diperlukan, memilih teknik pengambilan sampel, dan pengumpulan data dari sampel. Proses ini perlu dilakukan secara hati-hati dan tepat. Contoh teknik pengambilan sampel. Dalam bab ini Anda akan mempelajari beberapa teknik pengambilan sampel yang umum digunakan, termasuk sampel acak sederhana. Dalam metode ini, seperti elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Lalu ada sampel berstrata. Populasi dibagi menjadi beberapa strata, dan kemudian sampel diambil secara acak dari masing-masing strata. Lalu ada sampel berkelompok. Populasi dibagi menjadi berkelompok-kelompok yang lebih kecil, dan satu atau beberapa kelompok dipilih secara acak untuk menjadi sampel. Lalu ada penyajian data. Mengapa penyajian data penting? Penyajian data yang efektif membantu audiens untuk lebih mudah memahami dan menafsirkan informasi. Ini juga membantu dalam merangkum data yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dicerna. Dalam konteks statistik, penyajian data yang baik juga membantu dalam pengambilan keputusan dengan memberikan pandangan yang jelas dan visual tentang informasi statistik. Lalu ada jenis data. Yang pertama ada data nominal. Data nominal adalah jenis data yang digunakan untuk mengkategorikan atau mengelompokkan elemen dalam kategori yang berbeda tanpa adanya urutan atau ranking tertentu. Contoh data nominal adalah jenis kelamin, pria atau wanita, warna biru atau mata, atau merek mobil juga bisa. Data nominal tidak memiliki urutan yang intrinsik dan hanya digunakan untuk mengelompokkan. Lalu ada data ordinal. Data ordinal menggolongkan elemen-elemen dalam kategori dengan urutan atau ranking tertentu, tetapi perbedaan antar kategori tersebut tidak memiliki arti angka yang konstan. Contoh data ordinal adalah tingkat kepuasan atau kelas sosial. Meskipun ada urutan selisih antara kategori-kategori ini tidak memiliki interpretasi yang baku. Lalu ada data interval. Data interval adalah jenis data yang memiliki urutan dan selisih antar nilai memiliki arti angka yang konstan. Selisih antara nilai-nilai ini memiliki interpretasi yang baku, tetapi tidak ada nilai nol yang benar-benar nol mutlak. Contoh data interval adalah suhu dalam derajat Celcius, di mana selisih antara 10 derajat dan 20 derajat adalah sama dengan selisih antara 20 derajat dan 30 derajat. Lalu ada data rasio. Data rasio adalah jenis data yang memiliki urutan, selisih antara nilai dengan interpretasi yang baku dan nilai nol, yang merupakan nol mutlak. Dalam data rasio, nilai nol berarti tidak dapat atau tidak ada sesuatu yang dikurang. Contoh data rasio adalah tinggi badan dalam sentimeter, berat badan, atau umur. Jadi kesimpulannya adalah, data adalah inti dari segala hal, dan pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep dasar seperti jenis data, pengambilan sampel, dan penyajian data adalah kunci untuk membuat keputusan yang baik dan menganalisis dunia yang semakin diperkaya dengan data. Dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan data, pemahaman yang mendalam tentang data memberi kita keunggulan dalam mengidentifikasi tren, memahami pola, dan membuat prediksi yang lebih baik. Dengan kesadaran tentang jenis data yang kita hadapi, kita dapat memilih alat analisis yang sesuai dan memanfaatkan data sebaik mungkin. Semua ini mengalami kita untuk terus belajar dan menggali lebih dalam analisis statistik, karena kemampuan ini memiliki implikasi yang luas dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. And then, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.